Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan lebih dari itu semuanya Allah memberikan kita, menghantarkan kita kepada bulan yang sangat mulia, bulan Sya'ban yang mubarak, bulan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Al-hadits atau kama qala. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Maksud dari bulanku adalah bulan di mana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Di bulan inilah kita mempererat hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, menjalin lagi hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Bagaimana cara menjalin hubungan kita dengan Rasulullah? Maka tidak lain, di antara yang pertama yang kita lakukan adalah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak solat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah salah satu cara, ya, tali penghubung kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping itu kita niatkan dalam bulan Sya'ban Mubarak ini, di samping kita niat memperbanyak solawat, kita niatkan sebanyak-banyaknya kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sunnah-sunnah itu boleh jadi Allah mengangkat derajat kita. Kita tidak perlu mencari sunnah yang besar. Carilah sunnah-sunnah Rasulullah yang sangat mudah, yang sangat ringan untuk kita lakukan dan kita istiqomahkan. Banyak keseharian kita, mungkin dari kita bangun sampai tidur lagi, kita banyak kurang memperhatikan sunnah baginda Nabi Muhammad. Doa-doa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad mungkin kita jarang melakukannya. Marilah kita dengan masuk bulan Sya'ban ini kita merefresh diri kita sendiri. Kita sadari, kita renungkan apa-apa yang menjadi kekurangan kita. Maka kita niatkan di bulan Sya'ban ini kita bersungguh-sungguh, kita amalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW selepas kita betul-betul melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepada kita. Wahai ikhwan, wahai para pendengar yang setia mendengarkan kajian dari Majlis Al-Wafa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian semuanya dan Allah tetapkan iman kepada kita, dan semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita, dan semoga Allah luaskan rezeki kita, rezeki zahir dan rezeki batin, dan Allah dekatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah kumpulkan kita, keluarga kita, guru-guru kita, murid-murid kita semuanya, jamaah kita semuanya, moga-moga kita selalu nanti bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini seperti biasa kita akan membahas tentang fikih muamalah. Fikih muamalah, selepas kita diajarkan, kita belajar tentang hal-hal yang bersifat ibadah, maka untuk melengkapi hal-hal tata cara kita beribadah, maka kita dianjurkan untuk tahu tata cara kita bermuamalah dengan sesama hamba. Di antara apa yang Rasulullah ajarkan
di mana ada satu bab di sini yang kita akan bahas pada kali ini tentang babul qirad. Qirad atau investasi, ya, atau kerjasama. Ya. Ini sudah ada sebelum Islam, artinya sebelum Rasulullah SAW diutus pun banyak sekali, ya, tata cara jual beli, ya, tata cara kerjasama untuk dalam mengembangkan harta itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus. Bahkan perlu kita ketahui bahwasanya, ya, investasi atau menanam modal ini salah satu kebutuhan khususnya di era modern ini, di mana sangat dibutuhkan untuk mengembangkan harta seseorang yang mungkin tidak semua orang itu berkompeten untuk dia itu bekerja. Terkadang dia lemah untuk melakukan suatu usaha. Maka Islam memberikan jalan keluar, solusi untuk orang-orang seperti itu, misalnya dengan cara apa yang dia punya dari harta itu bisa diinvestasikan. Otomatis investasi ini harus kita kembalikan kepada syariat sehingga aman investasi itu dari kategori riba, aman dari penipuan, aman dari segala hal yang merugikan orang-orang yang melakukan investasi tersebut. Ya. Apalagi perlu kita ketahui juga qirad atau mudharabah, ya, itu sudah pernah Rasulullah SAW jalankan dan lakukan sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Bahkan sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau telah melaksanakan akad mudharabah atau muqarabah atau qirad ini investasi, di mana Sayyidah Khadijah sebelum dinikah itu menawarkan kepada Rasulullah untuk bekerja sama. Beliau menanamkan modal beliau, menginvestasikan harta beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau melihat Nabi Muhammad adalah orang yang sangat terkenal jujur, orang yang sangat terkenal amanah. Oleh karena itu beliau betul-betul mengoptimalkan semua hartanya diinvestasikan kepada Rasulullah SAW dengan cara akad muqarabah atau mudharabah atau investasi atau bagi hasil. Akhirnya lihat dalam kisah sejarah yang sudah sering kita dengar, Rasulullah SAW menjalankan harta Sayyidah Khadijah dengan sebaik-baiknya. Maka dibawalah, ya, harta Sayyidah Khadijah, dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam, yang ditemani beliau dengan, ya, budak dari Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Maka ketika sampai di Syam, dagangan Rasul Sayyidah Khadijah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW itu subhanallah tidak perlu waktu yang lama, waktunya sangat singkat. Apa yang dijual oleh Rasulullah itu telah habis, ya, laku dengan cepat, yang tidak seperti orang-orang yang pada yang lainnya. Maka sehingga Rasulullah SAW itu cepat pulang dari negeri Syam dalam keadaan membawa keuntungan yang berlipat ganda, ya, yang tidak pernah itu terpikirkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika pulang Rasulullah SAW ke Makkahul Mukarramah, maka beliau menyerahkan, ya, hasil dari penjualan yang sistemnya itu mudharabah atau kerjasama investasi tadi, kemudian diserahkan haknya kepada Sayyidah Khadijatul Kubra. Maka ketika melihat hasil yang sangat banyak tersebut, maka Sayyidah Khadijah dibuat takjub dan kagum akan
kepiawaian, kecerdasan, keuletan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat salah satu hal yang sangat menjadi daya tarik Sayyidah Khadijah akan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang kita lakukan dari investasi di era modern ini, alangkah baiknya kita niatkan juga ya ingin meniru baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah juga pernah melakukannya. Oleh karena kita pelajari lagi, mari kita bersama-sama mengkaji apa sih investasi itu menurut syariat Islam. Maka di sini dalam kitab Tadkiratus Sadidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, beliau di sini menjabarkan definisinya ya. Babul Qirat. Al-Qirat wal Mugharabah lughatu ahli Hijaz. Jadi lafaz atau bahasa Qirat atau Muqarabah itu adalah bahasa orang-orang ahli Hijaz. Hijaz itu adalah bagian dari kota Mekah sekarang ini. Bagian dari kota Mekah sekarang ini namanya di situ Hijaz. Ya. Itu mereka mengistilahkan investasi atau tanam modal itu dengan lafaz dengan bahasa qiradun atau muqaradatun. Namun menurut bahasa orang-orang Irak ya, orang-orang Irak itu menggunakan mudharabah. Maka kita akan banyak ketemukan ya penggunaan mudharabah ini, bahasa mudharabah ini di dalam kita mungkin masuk pada bank-bank yang bersifat syariat ya, bank-bank yang di situ menggunakan sistem syariat. Misalnya di situ nanti akan kita temukan ya bahasa-bahasa mudharabah, karena sering Indonesia kalau tanam modal atau investasi ini pakai nama dengan nama mudharabah. Ya. Semuanya sama, muqaradah atau mudharabah itu sama. Yang penting adalah pengertiannya ya, definisinya. Lughatan mushtaqqun minal qard wa huwa al-qata' li anna al-malik yaqta'u min malihi lil 'amil yattajira fihi. Dikatakan secara bahasa qirat itu adalah diambil dari lafaz qardun yang artinya al-qat'u memutus ya. Karena dikatakan memutus karena seorang pemilik harta itu memutuskan dari hartanya kepada pekerja, orang yang memutarkan hartanya supaya orang tersebut melakukan perdagangan di dalam harta tersebut. Itu namanya qirat secara bahasa ya. Wa syar'an secara syariat, secara istilah tauqilu malikin bi ja'li malihi biyadi akhara liyattajiru fihi wa ribhu mushtarakun bainahuma. Nah, secara definisi yang lebih luas ya, secara syariat ya, tauqilu malikin ya, pemilik harta itu mewakilkan, memasrahkan bi ja'li malihi dengan menjadikan hartanya berada di tangan orang lain. Lihat tajira fihi supaya orang tersebut memutarkan, mengelola harta tersebut. Waribhu mushtarakun bainahuma. Sedangkan keuntungan nantinya mushtarak itu dibagi secara bersama antara kedua belah pihak. Ya, itu didapat antara kedua belah pihak. Nanti dibagi menurut nanti kesepakatan masing-masing ya. Ya. Nanti memasrahkan, misalkan saya punya uang 10 juta, saya ingin mengembangkan harta saya, uang saya ini. Bagaimana caranya? Salah satunya cara pengembangannya adalah dengan kita menginvestasikan, menyerahkan harta ini, uang ini kepada orang lain untuk memutarkan, untuk menjadi keuntungan. Nah, ini namanya investasi. Saya nggak bekerja, saya nggak ngapa-ngapain, cuma memasrahkan.
Jadi orang lain itu yang saya modali. Saya memberikan modal saya kepada orang lain supaya orang tersebut yang memutarkan. Ya. Ya, nanti orang tersebut ketika berhasil, ada hasil, dapat keuntungannya nanti dibagi antara yang punya modal dengan yang menjalankan. Ya. Hikmahnya apa? Dari dibolehkannya investasi ini, ya, hikmahnya adalah masih sulhaja ilaih, sangatnya dibutuhkan akan namanya investasi ini. Ya, kenapa kok sangat dibutuhkan? Nah, kebutuhan yang sangat mendesak, ya istilahnya, apalagi di era modern ini. Nah, semakin berkembang ekonomi, ya, maka salah satu cara untuk memutarkan, ya, atau cara untuk mengembangkan sebuah harta itu adalah dengan cara yang paling cepat adalah dengan cara investasi. Bahkan ini bukan hanya sekelas perorangan, bahkan itu sekelas perusahaan, bahkan sekelas negara banyak melakukan namanya investasi. Negara Indonesia menginvestasikan apa kepada negara yang lain, itu banyak sekali. Bahkan orang negara lain menginvestasikan, ya, kekayaan negaranya ke negeri Indonesia. Itu termasuk babul hirah, termasuk salah satu tentang namanya investasi. Hikmahnya, di antara hikmah yang lain adalah ketika seseorang itu punya harta namun dia tidak pandai untuk berjual beli, berdagang, ya, atau dia tidak layak untuk dia melangsungkan hartanya tadi. Karena mungkin dia itu tidak memenuhi syarat atau setengah gila atau setengah, ya. Nah, ini boleh, caranya adalah menginvestasikan hartanya. Atau mungkin orang tersebut tidak sempat untuk bekerja karena saking sibuknya dengan ibadah, karena dia ingin fokus ibadah, ingin fokus mencari ilmu, ingin fokus mengajar. Maka ini suatu yang sangat utama, sangat mulia. Dia memikirkan ibadahnya, memikirkan dia itu akan profesi yang sangat utama, itu mengajar atau mencari ilmu. Namun dia tidak memalingkan, dia tidak sampai menghilangkan kewajibannya dari segi duniawinya. Mungkin dia adalah seorang yang dikatakan kepala rumah tangga, namun dia ingin mengajar, ingin fokus mengajar, atau ingin dia fokus belajar. Maka caranya supaya dia tidak sampai, ya, menghilangkan kewajibannya sebagai tulang punggung rumah tangga, ya, maka dia caranya adalah mendaya gunakan hartanya itu dengan investasi, ya, itu menghasilkan dan manfaat. Banyak sekali para ulama-ulama yang menjalankan seperti ini. Banyak dari para ulama-ulama dahulu seperti Imam Malik, ya, seperti seorang ulama besar Abdullah bin Mubarak ahli hadis, itu jutawan, ya, bahkan miliarder kalau sekarang ini. Namun apakah beliau bekerja langsung? Tidak. Beliau banyak apa yang beliau lakukan tadi diserahkan, hartanya tadi diserahkan kepada orang yang sangat amanah untuk dikembangkan. Ini salah satu hal yang sangat bisa untuk kita terapkan, ya, di segala zaman, ya. Sekarang kita kembali kepada kitab ini. Al-aslu fihi, dalil akan kebolehan berinvestasi. Annahu sallallahu alaihi wasallam daraba li Khadijah radhiyallahu anha bimaliha ila Syam. Rasulullah SAW itu melakukan akad mudharabah atau investasi untuk Sayyidina Khadijah dengan hartanya Sayyidina Khadijah menuju Syam. Tadi Sayyidina Rasulullah ketika membawa hartanya Sayyidina Khadijah itu bukan Rasulullah menjadi pelayan atau menjadi istilahnya sekarang itu apa, anak buah atau apa namanya, pekerja, ya, bukan istilahnya beliau itu orang yang digaji, bukan. Tapi beliau adalah orang yang diserahi harta oleh Sayyidah Khadijah dengan akad mudharabah atau bagi hasil, atau tanam apa,
kerjasama dari investasi ya. Wa anfadat ma'hu abdaha Maisarah, dan yang beliau disertai oleh waktu itu oleh Maisarah, budak dari Sayyidah Khadijah ya. Ya. Walaupun ada yang membantah sebagian ulama bahwasanya Rasulullah waktu menjalankan hartanya Sayyidah Khadijah itu bukan pakai akad mudharabah, sistem investasi, tapi akad istijar. Rasulullah yang disewa. Rasulullah disewa tenaganya ya. Beliau disewa untuk menjalankan hartanya. Nah, maka ini ada dari perbedaan ulama ini, akhirnya ada ulama yang menggabungkan. Memang benar sebagian atau suatu waktu Rasulullah ya bekerja sama atau Rasulullah menjalankan usaha dari Sayyidah Khadijah itu dengan pakai sistem mudharabah, dan suatu saat di satu waktu Rasulullah menjalankan usaha dari Sayyidah Khadijah dengan sistem beliau disewa. Ada dua sistem ya. Maka di sini perlu kita ketahui supaya kita betul-betul paham akan qiraat atau bagi sistem investasi ini yang sesuai dengan syariat, maka perlunya kita memahami lebih dalam lagi. Di sini dijelaskan arkanul qiraat sittatun. Rukun-rukun qiraat ada 6, yang itu malik, pemilik harta atau pemodal ya. Ya. Pemilik modal. Amilun, amil, orang yang menjalankan atau pengelola dari modal, amil. Yang ketiga, malun, ada modal atau harta yang diinvestasikan. Berupa apa? Berupa rumah, berupa tanah, berupa uang. Nah, tergantung apa. Yang kelima, harus ada ribhun, keuntungan atau laba. Yang terakhir ada sighat, ada ijab kabul atau serah terima. Akan di situ bahwasanya antara pemilik modal dan pengelola modal ini telah menjalankan namanya sistem mudharabah atau sistem investasi. Contoh di sini, contoh yang mudah dari seseorang itu dikatakan telah menjalankan sistem investasi. Contohnya adalah an yaqula Zaidun li Amr. Ada seorang Zaid mengatakan kepada Amr. Zaid mengatakan kepada Amr, qaratuka fi hadhil alfi dinar li tijarah. Aku ya menyerahkan, menginvestasikan kepadamu wahai Amr pada uang 1000 dinar atau anggap aja 10 juta ini untuk diperdagangkan pada alat-alat tulis misalkan. Jadi saya ingin kamu menjalankan uang 10 juta ini dengan kamu dagangkan alat-alat tulis ya, yang nanti keuntungan dari hasil ini kita bagi separuh. Jadi persentase. Jadi keuntungan yang nanti didapat ini dari namanya investasi harus berupa persentase, bukan bersifat nominal. Kalau nominal maka nanti ada kerugian di situ. Dia kalau sesuai dengan target, kalau tidak atau malah nanti ada yang dirugikan. Bisa jadi yang dirugikan adalah pemilik modal ketika nanti keuntungan tidak sesuai dengan harapan. Atau bisa jadi yang dirugikan adalah orang yang menjalankan investasi itu. Karena apa? Ternyata hasilnya luas, hasilnya besar, keuntungannya banyak. Namun karena tadi di awal karena sesuai akad itu dikasih apa? Keuntungannya itu secara nominal, maka ini ada yang dirugikan. Jadi investasi ini harus keuntungannya berupa persentase. Misalkan 50% ya.
Atau pemilik modal mengatakan saya 60%, kamu 40%, gimana? Setuju? Oke, setuju. Nah, itu namanya persentase. Ya, hukumnya ini yang boleh dan ini yang sesuai syariat. Sehingga nanti amar pihak yang menjalankan investasi itu, maka dia mengatakan, "Ya, saya setuju, saya terima." Nah, ini contoh investasi yang diatur sesuai syariat Islam. Ya. Maka di sini disyaratkan pada pemilik modal itu sama seperti yang disyaratkan dalam masalah taukil, mewakilkan. Ya, nanti harus akil, ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah dibahas dalam kitab pembahasan wakalah. Ya. Sekarang kita bahas adalah syarat-syarat harta yang diinvestasikan. Ya. Atau modal, ya, modal yang diinvestasikan, syaratnya yang pertama di sini apa? An yakuna dan khalison. Ya. Yang pertama harus kontan. Ya, nakdan khalison. Artinya berupa uang, ya. Nakdan khalison yang murni, maksudnya yang berlaku. Pakai uang, ya, yang berlaku di negara itu. Jadi di sini tidak sah kalau yang dijadikan modal itu berupa batangan emas atau batangan perak. Saya punya 1 kilo emas, ini saya investasikan emas ini. Hukumnya tidak sah. Karena apa? Otomatis nanti keuntungan nanti kan dinominalkan dengan uang. Nggak bisa kan dinominalkan dengan emas. Jadi kalau pakai emas batangan, ya, atau perak itu tidak sah. Ya, harus berupa uang tunai yang masih berlaku di negara tersebut. Ya. Yang kedua, anyakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifah. Harus modal investasi itu, ya, diketahui dengan jelas dari jenisnya, kadarnya, dan sifatnya, ya. Jadi harus berapa uangnya, berapa jumlahnya, ya, jenis apa, jenis rupiah apa dolar, sifatnya harus jelas semuanya, tidak boleh samar. Seperti apa? Saya mengatakan saya investasikan uang saya yang ada di rekening atau ada yang di bank tanpa menyebutkan nominalnya berapa. Ini tidak sah. Terus harus ada kejelasan berapa nominalnya. Ya. An yakuna muayyanan. Modal yang diinvestasikan harus ditentukan. Yang mana, harta yang mana? Misalkan di sini ada uang 100 juta, 100 juta. Uang yang mana? Nggak boleh saya mengatakan ini ada 200 juta, nanti saya investasikan kepada kamu 100 juta tanpa menunjuk yang mana. Karena boleh jadi ini atau yang mana. Harus ditentukan. Ya. Uangnya yang di mana? Ya, harus juga ditentukan. Ya. Yang terakhir, anyakuna biyadil amil,
ya modal tersebut diserahkan kepada amil. Amil siapa amil? Ya yang memutar, yang menjalankan investasi tersebut, ya. Bukan nanti uangnya masih dipegang si malik atau yang pemilik modal. Jadi pemilik modal harus betul-betul menyerahkan uang investasinya kepada si yang menjalankan modal, ya. Kaunuhu ya surutur ribih itsnan, ya. Syarat-syarat keuntungan atau laba itu yang nanti dari hasil investasi itu harus memenuhi syarat dua. Yang pertama kaunuhu lahuma, artinya adanya keuntungan itu dibagi antara kedua pihak, hanya pihak yang memberikan modal dan pihak yang menjalankan modal, ya. La li ghairihima, bukan kepada selain keduanya. Artinya apa? Wis nanti hasil dari ini kita serahkan kepada fulan, ya. Nah, ini nggak boleh. Hanya keuntungan, ya, harus kepada yang punya modal dan yang menjalankan modal. Masalah nanti mau diberikan kepada siapa harus dibagi dulu baru diberikan tersebut, ya. Maka andai kata ada, ya, pemilik modal tadi mengatakan kepada orang yang menjalankan modal tadi, misalkan mengatakan saya, ya, menginvestasikan, ya, harta ini kepadamu dan nanti keuntungan, kalau misalkan ada orang mengatakan begitu, nanti keuntungan buat kamu semuanya, maka ini cara investasi tidak sah seperti ini. Namun terus gimana, sudah ini nggak tahu misalkan, tapi dan sudah menghasilkan keuntungan, terus gimana nanti? Maka keuntungan ini nanti dikembalikan ke pemilik dulu, pemilik modal dikembalikan. Kemudian nanti orang yang menjalankan modal tadi itu harus dikasih, ya, ujratul mithl, ongkos seperti dia menjalankan. Biasanya orang yang menjalankan ini biasanya dikasih dapat berapa? Nah, nanti dikurangi seperti itu. Seperti orang yang istijar, ya, ngasih ongkos, ya. Itu sama seperti itu. Ini karena akadnya ada yang cacat. Kenapa cacatnya? Ya cacatnya tadi karena di sini tidak disebutkan berapa persentase untuk si pemilik modal dan berapa persentase untuk si yang menjalankan modal. Ya. Terus misalkan juga ada orang mengatakan saya menginvestasikan kepadamu harta ini dan nanti keuntungan semuanya menjadi milikku. Maka ini juga contoh investasi yang salah yang tidak dianggap benar atau sah. Sehingga nanti kalau misalkan ini dijalankan, maka nanti hasilnya, labanya itu akan dimiliki oleh pemilik modal semuanya. Sehingga nanti yang menjalankan modal itu betul-betul tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hanya istilahnya hampir seperti ditipu. Ya, artinya sama sekali si yang menjalankan modal ini secara ikhlas dia bekerja tanpa mendapatkan apa-apa. Ya, seperti itu ya. Makanya harus jelas ini. Yang kedua, syarat yang kedua an yastadal malik lil amil juz'an ma'luman minhu bil juz'iyati la bil kamiyah. Ya. Pemilik modal itu mensyaratkan kepada yang menjalankan modal bagian yang ditentukan dari keuntungan dengan sifat juz'iyah, persentase, ya. Ya, bukan nominal, harus disebutkan
Ya, saya menginvestasikan harta ini kepadamu, nanti hasil atau labanya untuk kamu 40%, untuk saya 60%. Nah, ini tata cara yang benar. Bukan yang salah itu nanti hasil atau keuntungannya untuk kamu per bulan 100 juta untuk saya sisanya. Ini enggak sah. Pakai nominal tidak sah. Ya. Harus dengan cara persentase. Insyaallah ya. Wallahu a'lam. Di sini insyaallah kamu manfaat, dan silakan kalau misalkan bertanya bisa ditulis di kolom komentar yang nanti akan ada di setiap postingan yang sudah diposting oleh Al-Wafa, baik di YouTube ataupun di Facebook ataupun di Instagram. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa nafi man barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.